Lakoni Tindak Pasung bagi ODGJ. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini ada Mas Asril Marino selaku founder dari Detik Asa Foundation. Dan kali ini kita akan membahas soal praktik pemasungan, terlebih kasus yang mungkin saat ini lumayan cukup menjadi sorotan, yaitu kasus di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Petir. Dan mungkin Mas bisa sedikit diceritakan soal kasus yang ada di Petir ini sebenarnya seperti apa? Ya, kami diberikan dikasih info oleh seorang penjaga kebun sebenarnya. Ya, kemudian kami datangi, kami temukan di sebuah hutan seorang ibu-ibu yang di lehernya dirantai. Dan lebih miris lagi, di tengah hutan, di pinggir kali, leher dirantai. Dan rantainya itu sangat pendek sekali, hanya 1 meter. Dia 1,5 meter, cuman kan ditambatkan jadi berkurang ya. Dan ibu ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan awalnya si ibu tidak dibuatkan tempat berteduh. Tidak ada, hanya disiapkan 1 buah payung. Dan itu dilakukan oleh anak sendiri. Anaknya sendiri gitu ya. Dan dari awal hingga akhirnya teman-teman dari Detik Asa ini mengunjungi gitu, ini sebenarnya setelah ditelusuri apa yang menjadi alasan gitu? Iya, alasan kami mengunjungi ya karena kita ingin masyarakat itu sadar ya, masyarakat itu menyadari bahwa pasung itu adalah sebuah pelanggaran. Itu pasung adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu kami berusaha untuk bagaimana caranya agar pasung ini bisa kita bebaskan, bisa kita lepas. Itulah yang melatar belakangi kami sebenarnya. Dan mungkin cerita dari keluarga ini seperti apa sampai akhirnya mereka melakukan hal itu? Ya, cerita dari keluarga bahwa si ibu dia cukup agresif di rumah, merusak, melempar batu. Itu berdasarkan cerita keluarga. Oleh karena itu pihak keluarga bersepakat untuk memasung di sebuah hutan. Nah, pada saat itu saya berkomunikasi dengan salah seorang keluarga. Pada saat pelepasan pasung, kami kan perlu meminta izin keluarga agar mereka mengizinkan kami membawa orang tua ini, gitu. Nah, keluarga mengatakan bahwa mereka memasung di sebuah hutan karena ketakutan. Karena ketakutan. Saya bilang, kenapa tidak dilakukan di rumah? Nah, kalau di rumah mereka takut. Nah, itulah yang ironinya, kenapa kok mesti di hutan? Rumah kan ada, atau di samping rumah. Betul, kita tidak menyarankan untuk dipasung, tapi paling tidak perlakukanlah di rumah gitu, jangan di hutan. Itu yang membuat keprihatinan kami, sehingga kami harus melepaskan pasung ini. Nah, sebenarnya lokasi dari pemasungan yang di hutan ini dengan lokasi rumah keluarganya ini apakah lumayan cukup jauh atau seperti apa? Untuk lokasi rumahnya sendiri kami tidak tahu ya, tapi pada saat kami berada di lapangan, itu rumah-rumah nggak ada di situ. Jauh dari pemukiman, tidak ada pemukiman, tidak ada rumah di situ. Kira-kira berjarak seberapa jauh ibaratnya dari lokasi hingga ke pemukiman terdekat? Bahkan kami nggak melihat rumah di situ. Bahkan tidak melihat rumah. Nah, sebenarnya di seberang itu, di situ kali, di situ kali. Nah, di seberang kali itu ada jalan, gitu. Tapi ini untuk mencapai lokasi pemasungan itu dibatasi oleh kali, tidak akan bisa orang melewati, kecuali untuk berputar. Jadi memang mungkin masyarakat yang tidak datang ke situ akhirnya tidak tahu gitu ya, dan ibaratnya akses dari masyarakat bisa menemukan dari si ibu itu ya. Oleh karena itu makanya yang menemukan itu si ini penjaga
mandor penebangan kayu jati. Oke. Orang Jakarta melihat kok ada orang-orang di Pasung, Iya. gitu kan. Akhirnya didatangi, diwawancara, dibuatkan tenda, akhirnya disebarkan, sampailah info nih ke kami. Oke, dan saat mungkin teman-teman dari Detik Asa ini menemui si ibu ini kondisinya saat itu sudah seperti apa? Kondisinya yang pasti kotor ya. Iya. Kotor sudah pasti gitu kan. Pakaian juga sudah tidak lengkap gitu. Dan pada saat itu juga kelaparan. Oke. Mereka dikasih makan dan langsung lahap makannya. Artinya kita lihat bahwa ibu ini belum makan. Nah, gitu. Dari pengakuan keluarga, apakah masih rutin ibaratnya memberikan makan gitu? Kata keluarga yang memberikan makan ini yang orang yang membuatkan tenda. Oh, oke. Jadi pihak keluarga setelah memasung ibaratnya ini hanya lepas tangan atau seperti apa? Kita nggak bisa bilang lepas tangan, kita nggak tahu kebenarannya ya. Tapi yang pasti warga katanya memberikan makan. Oke. Dan untuk saat ini kondisi dari si ibu seperti apa? Nah, setelah pada saat kami melepaskan rantai di leher, si ibu histeris. Si ibu histeris, menangis, dan sedih lah melihat kondisi seperti itu. Betapa dia sangat, sebenarnya kemarinnya dia sudah menyampaikan, tolong lepaskan saya akan pergi dari kampung ini. Saya tidak tahan. Nah, saya kedinginan. Nah, pada saat pelepasan pasung, beliau histeris, teriak, memanggil orang tuanya, gitu kan. Nah, langsung kami evakuasi ke sebuah yayasan panti rehabilitasi ODGJ. Dan update terbarunya kami belum bisa memberikan informasi untuk update terbaru, kondisi terkininya. Tapi terakhir kali mungkin ditemui ini kondisinya sudah baik ya? Sudah baikan. Alhamdulillah kondisinya sudah baikan. Bahkan ini mengejutkan kami, begitu sampai di yayasan tersebut, si ibu menanyakan tempat wudhu. Oke. Beliau mau sholat, tempat wudhu di mana? Saya mau sholat. Dia langsung sholat. Oke. Karena mungkin banyak orang yang beranggapan kalau orang-orang dengan gangguan jiwa ini dianggap seperti sudah apa ya, tidak paham mungkin soal kesadaran gitu, mungkin tidak ingat soal beribadah. Ini sebenarnya stigma seperti ini seperti apa sih sebenarnya gitu, sampai akhirnya mungkin masyarakat juga banyak menganggap oke, orang dengan gangguan jiwa ini sudah hilang akal gitu ya, tidak tahu mana yang baik gitu. Nah, sebenarnya kondisinya seperti apa? Ya. Pasti orang dengan gangguan jiwa terkadang hilang akal. Nah, ada kondisi baiknya, kondisi pulihnya gitu. Jadi terkadang orang mengira orang gangguan jiwa itu sudah lupa segala-galanya, tetapi tidak. ODGJ itu tahu, mereka tahu beribadah, tahu berbelanja, tahu komunikasi. Jadi ada saat-saat tertentunya mereka bersikap agresif. Nah, jadi yang salah di masyarakat, mereka menganggap ODGJ itu sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang harus dikurung, harus dikerangkeng, harus dipasung, karena dianggap meresahkan. Tetapi sesungguhnya tidak. Ketika kita memperlakukan mereka secara baik, itu tidak akan terjadi. Oke, jadi sebenarnya sikap agresif mungkin dari ODGJ ini juga tidak bisa terjadi kalau mungkin perlakuan kepada mereka ini juga bisa dilakukan dengan baik juga gitu. Betul sekali, betul. Oke, nah sebenarnya perilaku-perilaku agresif ini datangnya dari mana? Perilaku agresif banyak datang dari lingkungan sendiri, lingkungan terdekat sendiri. Terkadang dari keluarga inti tidak bisa memahami kondisi psikologis keluarganya. Artinya begini, mereka sudah tahu bahwa keluarganya ini mengalami gangguan jiwa, tetapi keluarga tidak menjaga sikap, tidak menjaga omongan. Terkadang keluarganya ini dimarahin,
si ODGJ tidak terima. Tidak terima, dia akan tersinggung ketika dia diperlakukan secara tidak adil. Akhirnya mereka berbuat agresif, akan menjadi agresif. Nah, sebenarnya memang ODGJ ini masih memiliki perasaan-perasaan sensitif itu yang mungkin banyak masyarakat tidak ketahui, sampai akhirnya kadang-kadang mengolok-ngolok gitu ya, dan ini banyak masyarakat tidak tahu soal hal itu ya. Betul. Banyak masyarakat tidak tahu bagaimana kita harus bersikap terhadap orang dengan gangguan jiwa, gitu. Mereka mengolok-olok, bahkan kasus yang ibu yang dipasung itu berawal dari olok-olokan. Nah, jadi berasal dari olok-olokan orang. Nah, mohon maaf, jadi mata ibu ini rusak. Nah, diolok-olok, mata picak. Nah, seorang ibu dia merasa sedih, merasa sakit hati, diolok-olok dengan menghina fisik. Menghina fisik, akhirnya beliau jadi agresif. Dan mungkin ini juga tidak hanya terjadi kepada si ibu itu, tapi juga banyak ODGJ di luar sana ya. Banyak sekali ODGJ yang diperlakukan secara tidak adil. Banyak yang dilemparin, dipukulin. Bahkan ada ODGJ sekarang yang kami tangani juga. Sudah beberapa kali mengalami pemukulan. Dan ini ODGJ berasal dari Medan. Nah, sudah beberapa kali dipukul oleh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat kadang-kadang juga tidak tahu harus bersikap seperti apa, karena mungkin balik lagi sumbernya karena ketakutan gitu ya. Sampai akhirnya mereka melakukan perilaku atau tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Justru itu bisa menimbulkan reaksi dari ODGJ itu sendiri yang bisa berakibat mereka agresif ya. Iya, betul. Dan mungkin kalau kita balik lagi berbicara mengenai pemasungan, ini apakah banyak di Banten, khususnya mungkin di kota Serang, khususnya di Serang? Iya. Untuk kasus-kasus yang kami temui ada beberapa kasus pemasungan. Ada beberapa kasus pemasungan itu yang terekspos, yang kami ketahui. Tetapi sebenarnya banyak yang kasus pasung itu tidak terekspos karena sesuai dengan tujuan pasung mereka, ya mereka ingin menyembunyikan, tidak mau orang tahu bahwa ada salah satu keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Jadi memang tidak terekspos di masyarakat. Dan biasanya ini orang mengetahui ada pemasungan ini biasanya bukan dari keluarga, bahkan dari lingkungan, bahkan yang baru mengetahuinya. Apakah rata-rata banyak keluarga yang melaporkan soal pemasungan? Keluarga yang melaporkan pemasungan, kami tidak banyak menemukan kasus dari keluarga sendiri. Yang justru yang melaporkan ke kami itu dari lingkungannya. Dari lingkungan yang melaporkan bahwa ada orang dipasung di sana, seperti itu. Nah sebenarnya dampak dari pemasungan terhadap ODGJ ini sendiri, ini seperti apa? Ya, dampak psikologisnya pasti ya. Pasti akan memperburuk psikologisnya, kondisi psikologisnya pasti akan bertambah buruk lah, karena beliau diperlakukan secara tidak adil, terkekang, dikurung, dirantai, dipasung. Nah, itu yang membuat ODGJ ini merasa lebih tersakiti. Nah, kemudian untuk fisik itu dampaknya ya. Untuk pasung, otomatis kesehatan tubuh akan terganggu juga. Pasti akan terganggu karena untuk kebersihan, untuk higienisnya sudah pasti tidak terjaga gitu kan. Mohon maaf, BAB, buang air kecil di situ semua aktivitas di situ. Kita sudah pasti tahu hal apa penyakit yang akan timbul ketika ada pemasungan. Jadi memang kondisinya sudah pasti sangat memperburuk kondisi. Memperburuk, Pak. Memperburuk, Mas. Dan kita masih akan membahas ini nih, Mas, soal pemasungan dan juga mungkin ODGJ, dan yang pastinya juga kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini soal ironi tindak pasung bagi ODGJ, pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.